Nama Romo Aurelius Patisogi SPD dengan judul Bersaksi tentang Sang Terang dari segala penjuru bagi setiap orang. Dan tema untuk rekoleksi yang kedua kali ini sepertinya lebih menarik daripada seri yang pertama, tapi tentu saja ini masih sangat ada kaitannya, dikobarkan Sang Terang. Ya. Puji syukur kepada Allah Tritunggal karena kita telah dituntun oleh Roh Kudus untuk dapat hadir mengikuti rekoleksi virtual ini. Berdasarkan agenda hari ini, Senin 14 Juli 2025, tepat sesuai dengan agenda, kita memasuki rekoleksi seri yang kedua. Yang terhormat, Sekretaris Misi merangkap Moderator Soferdia IDC, Romo Immanuel Gracius Purwo Hartoko, SPD. Kemudian yang kami hormati, sebenarnya saya ingin menyapa para Romo, tapi rupanya mungkin ya kita berharap nanti akan lebih banyak lagi Romo-Romo yang hadir. Dan yang kami kasihi para anggota Soferdia IDC yang hadir di forum virtual ini. Dan tak lupa pula narasumber hebat kita yang terhormat Romo Aurelius Patisogi SPD dari SVD Bible Center Batam. Susunan acara kita pada malam hari ini yaitu menyanyikan lagu Veni Creator, kemudian nanti langsung dilanjutkan dengan doa sepujam dan doa pembuka, kemudian penyampaian materi, tanya jawab, dan kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan doa 150 tahun SPD dan doa pelindung serikat, dan diakhiri dengan berkat penutup dan foto bersama. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, rekoleksi seri pertama kita telah kita laksanakan dengan sangat baik, dengan cukup antusias kami mengikutinya bulan lalu dengan tema Mengenal Sang Terang. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada seri kedua ini dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, Dikobarkan Sang Terang. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, supaya waktu yang singkat ini dapat kita gunakan semaksimal mungkin, maka kami mohon para petugas yang sudah ditunjuk dapat mempersiapkan diri karena acara demi acara nanti akan berlangsung secara maraton tanpa kami pimpin, jadi langsung. Diawali dengan menyanyikan lagu Veni Creator, kemudian doa sepujam dan doa pembuka, pemaparan materi, doa 150 tahun SPD, doa pelindung serikat, berkat penutup, dan foto bersama. Baik, kepada para petugas, kami persilahkan secara berurutan. Veni Creator Spiritus Mente Tu servi formis mundi, Dictus magris, Promis supatis, Sermone vita futura,
Vivermos omne nos Deus. Pertenciamos a Deus, a Deus. Perguium principiis Deo Patris in gloria Filium Surreptita Profito in seculorum seculorum. Amen. Ya Allah, Engkaulah kebenaran abadi. Kami berharap kepadamu. Ya Allah, Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami. Kami berharap padamu. Ya Allah, Engkaulah yang maha baik. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati. Engkau telah mengutus Sang Sabda sebagai penyelamat dunia. Satukanlah kami dalam Dia, Penuhilah kami dengan roh putramu. agar kami memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan doa pembuka. Ya Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh hadir di tempat kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat untuk mengikuti rekoleksi pada malam hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti rekoleksi ini dengan sebaik-baiknya. Kiranya apa yang kami dengarkan sungguh kami pahami dan boleh menjadi jalan bagi kami untuk semakin dekat kepadamu, agar kami selalu dikobarkan oleh terang-Mu sendiri. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, Silakan Romo Aurel. baik. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara semua, rekan-rekan anggota Sofidia. Selamat malam Romo. Selamat bertemu kembali. Kali ini saya bicara dari Batam. Sudah ini kembali ke komunitas kira-kira lebih dari 1 pekan. Nah, ini seri kedua dari 3 pembicaraan yang hendak kita selesaikan sebagai bagian dari rangkaian perayaan kita bersama seluruh SVD. Kebetulan saya melihat dalam website Generalat SVD ada berbagai perayaan di mana-mana, ya, berbagai perayaan di mana-mana, maka saya merasa senang juga kalau perayaan kita ini mungkin Bu Pauline nulis sedikit artikel untuk publikasi kita bahwa Soferdia Indonesia juga merayakannya dalam proses animasi misi dengan 3 subtema yang kita tawarkan pada malam ini. Itu juga baik untuk diketahui oleh teman-teman dari berbagai belahan dunia. Sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa didengar dengan baik ya? Sangat baik Romo. Oke, baik. Terima kasih. Nah,
Perkenankan saya untuk mulai share screen agar kita kembali mengikuti proses rekoleksi kita sesuai dengan eh, rencana yang sudah kita sepakati bersama. Baik, sebagaimana kita ketahui, rangkaian rekoleksi ini kita lakukan dalam rangka perayaan 150 tahun SVD, induk dari 4 saudara, yakni SVD, SSPS, SSPS Adorasi Abadi, dan Soferdia sebagai paguyuban awam yang boleh kita katakan yang bungsu dari 4 serangka ini. Nah, kita semua dari ilustrasi yang saya tampilkan di sini melihat ini saya sudah tampilkan bulan lalu, tapi saya ingin kembali menampilkannya itu sebagai satu link, satu sambungan dari apa yang kita sudah lewati. Jadi berbagai bentuk perayaan di mana-mana. Ada siara, ada animasi misi, ada pendidikan, ada juga seminar misi dan sebagainya. Semua dijalankan dengan satu tujuan, yakni memberi penekanan betapa pentingnya kita bersaksi tentang Sang Terang. Dan kita di Soferdia SVD Jawa, Soferdia IDC juga merayakannya dalam bentuk rekoleksi, bersaksi tentang Sang Terang dari segala penjuru eh, bagi setiap orang. Dan 3 subtema yang kita paparkan yakni mengenal Sang Terang. Ini sudah kita bahas dari bulan lalu dan saya tahu bulan lalu memang agak teoretis berat karena menyentuh hakikat pribadi Sang Terang yakni Yesus Kristus. Semoga malam ini menjadi lebih praktis dan tentu bulan depan kita menyentuh aspek-aspek yang semoga sangat konkret untuk menunjukkan bagaimana kita bersaksi Sang Terang. Nah, untuk seri yang kedua, 3 seri ini kita selalu diingatkan dengan kata-kata kitab suci kunci yang semuanya diambil dari Injil Yohanes bab 1. Ya. Dan kita tahu Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 merupakan satu boleh dibilang sebagai fondasi dari seluruh bangunan putra-putri Arnoldus yang kita kenal hingga hari ini. Nah, untuk mengingatkan kita tidak membaca seluruh kitab prolog Injil Yohanes ini, tetapi itu nanti akan di-share kepada saudara-saudara semua dalam file PDF yang akan dikirimkan sesudah pertemuan malam ini. Dan itu mohon masing-masing membiasakan diri dengan membaca Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18 karena praktis di dalam keseluruhan ayat-ayat prolog Injil Yohanes ini terkandung ilustrasi dari hakikat dasar kongregasi kita, kehadiran kita sebagai utusan-utusan Tuhan dalam spiritualitas Sang Sabda. Nah, untuk malam ini, hari ini tanggal 14 Juli ya, kita berbicara tentang dikobarkan Sang Terang. Nah, sekedar mengingat bahwa bulan lalu kita berbicara tentang mengenal Sang Terang. Dan pada waktu itu saya memaparkan sejumlah data teoretik, dogmatis, teologis tentang Yesus Kristus yang harus menjadi perhatian kita. Itu boleh kita katakan menyentuh nalar kita, menyentuh intelek kita. Jadi kita perlu memiliki pengetahuan, ya, walaupun pengetahuan kita minim, walaupun pengetahuan kita sederhana, tetap pengetahuan itu kita butuhkan supaya kita bisa bersaksi tentang Sang Terang. Tapi sekarang kita menyentuh aspek yang justru lebih krusial, lebih penting daripada pengetahuan itu, yakni dikobarkan Sang Terang. Atau dengan bahasa lain, disentuh Sang Terang. Ya, dijiwai Sang Terang. Ya, maka fokus perhatian kita malam ini, tujuan kita malam ini adalah membina kesadaran pribadi dan komunitas kecil tempat di mana kita berada. Ya,
Kita mungkin sudah banyak mengikuti animasi apa artinya menjadi Soferdia. Kita mungkin sudah mengikuti banyak input tentang menghayati spiritualitas Sang Sabda dalam berbagai frame seperti dialog, seperti interkulturalitas, internasionalitas, dan sebagainya. Malam ini kita tidak menyentuh aspek-aspek teoretik tersebut, tapi saya mengajakmu untuk bertolak dari firman Tuhan. Kita coba melihat kesadaran apa yang harus kita bina sehingga kita itu melihat atau menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada sang terang yang sangat berperanan di dalam mengobarkan semangat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau bersaksi tentang sang terang kepada bangsa-bangsa. Baik. Untuk memulai, seperti biasa, saya akan memulai dari malam ini saya pilih 4 teks kitab suci yang pendek saja, walaupun teksnya kelihatannya agak banyak, tetapi nanti penekanannya ada pada 1-2 kata saja. Apa artinya dikobarkan sang terang? Ya, hakikat sang terang yang mengobarkan kita itu ada di dalam 4 teks yang saya pilih malam ini. Nah, tentu saja keempat teks ini bukan kebenaran mutlak ya. Kita akan tetap berkembang di dalam spiritualitas Sang Sabda, sehingga 4 teks ini hanya 4 contoh. Apa artinya menghayati firman ilahi di dalam karya misi kita. Nah, contoh yang pertama adalah Matius bab 2 ayat 10-12. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka di sini adalah 3 sarjana dari timur. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, untuk memberikan penjelasan lanjut tentang sang terang yang mengobarkan hati kita itu adalah terang yang bersinar bagi semua orang, kita berpegang pada 2 kata kunci atau 2 frase kunci, yakni yang pertama, bersukacita, ada pada baris kedua ini, bersukacita. Lalu yang kedua adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya. Nah, pertama-tama mari kita menyadari bahwa kutipan Injil yang saya ambil malam ini berasal dari kisah 3 sarjana dari timur yang datang ke Israel untuk mencari raja yang baru lahir. Mereka datang dan pertama-tama yang mereka tanya adalah Herodes. Itu berarti mereka menghargai penguasa setempat. Mereka memakai jalur yang benar. Mereka tidak datang seperti pencuri yang sembunyi-sembunyi, tetapi datang melalui otoritas yang resmi. Ya, maka mereka bertemu Herodes. Tetapi Herodes memiliki agenda yang berbeda. Maka dia menyuruh mereka mencari anak yang baru dilahirkan yang sesuai dengan kitab ramalan nabi-nabi itu harus dilahirkan di Bethlehem. Maka mereka keluar dan lihat bintang itu ada di langit dan bintang itu yang menuntun mereka. Maka mereka bersukacita. Bersukacita di sini kenapa? Karena mereka melihat bintang. Mereka melihat terang yang menuntun. Tetapi yang menarik adalah mereka lalu mengikuti bintang, pergi ke Bethlehem, melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, lalu memberikan hadiah, yakni emas, kemenyan, dan mur. Nah, yang menarik sesudah itu adalah mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Padahal Herodes meminta mereka untuk pulang kembali ke Yerusalem
untuk memberitahukan kepada dia di mana anak itu tinggal agar dia pun menyembahnya dengan maksud dia membunuh anak itu. Tetapi tiga raja itu memilih untuk pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, pesan apa yang kita ambil? Pertama sekali, terang yang hendak kita dalami ini bersinar bagi semua orang. Karena itu dia memberi sukacita tidak hanya bagi keturunan Abraham, tetapi bagi semua orang yang mencari kebenaran. Dan ketika mereka sudah menemukan kebenaran, mereka tidak kembali ke jalan hidupnya yang lama. Mereka tidak kembali melalui jalan yang lama, tetapi melalui jalan yang lain. Jalan yang lain ini adalah jalan yang dibentuk dengan prinsip yang baru atas dasar kebenaran yang baru mereka temukan. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa kita dikobarkan oleh sang terang. Tapi terang itu bersinar bagi semua orang. Secara fisik, kita ini bukan keturunan Abraham. Ya, secara biologis, DNA kita mungkin tidak ada kaitannya dengan Benyamin Netanyahu misalnya. Ya, tetapi kita adalah anak-anak iman, anak-anak spiritual Abraham. Maka kita perlu juga bersukacita karena melihat terang, yakni Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah dibaharui oleh Sang Terang, maka kita perlu meninggalkan pola hidup yang lama, mengadopsi pola hidup yang baru sesuai dengan kehendak Sang Terang. Ilustrasi kedua adalah Yohanes bab 3 ayat 1-3 yang saya kasih judul Manusia Mencari Terang. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dan ada banyak satu kisah panjang yang berbicara dalam belasan ayat itu, bagaimana Nikodemus memperoleh pencerahan, memperoleh penjelasan tentang kelahiran baru. Dan di dalam Injil, penggalan Injil ini, kita menemukan satu pewahyuan yang sangat dalam, yang boleh kita katakan memberikan kepada kita gambaran mengapa Kristus datang ke dunia, yakni ada di ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tekanan di sini ada pada apa? Nikodemus datang mencari Yesus pada waktu malam. Lalu dia membuat pengakuan, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Lalu Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, Nikodemus berinisiatif mengenal Yesus secara lebih mendalam. Nikodemus itu orang baik. Dalam Injil Yohanes bab 7 dia tampil sebagai pembela Yesus. Dan pada bab 19 dia turut serta bersama Yosef Arimatia menguburkan Yesus. Ya, dia mempunyai hati nurani yang baik. Maka dia mencari terang. Dan inisiatifnya ini dihargai oleh Yesus. Maka kepada Nikodemus, Yesus memberikan pewahyuan ini. Terang yang kamu cari itu hanya terang yang kamu cari itu akan memberikan kepadamu satu anugerah yang lain. Anugerah itu disebut sebagai kelahiran baru. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Nikodemus ada di jalur yang benar untuk mencari kerajaan Allah. Dia mencari penerangan, dan kehendak baiknya ini memperoleh ganjaran, yakni pewahyuan lebih jauh, yakni kelahiran baru. Dan kita tahu kelahiran baru itu datang dari mana? Dari air dan Roh Kudus. Ya, dari air dan Roh Kudus. Jadi, pesan bagi kita di sini adalah sang terang yang bersinar bagi bangsa-bangsa dalam slide yang pertama tadi, itu merupakan tawaran dari Tuhan. Di sini, inisiatif kita itu dituntut. Kita sebagai anggota Severdia dituntut juga untuk berlaku seperti Nikodemus, terus mencari sang terang. Nanti sebentar kita akan melihat seperti apa mencari sang terang itu. Kita lihat nilai ketiga. Kalau tadi manusia mencari terang, ini sekarang terang yang mencari manusia. Ilustrasi saya ambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 7, 9 sampai 10. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Sekarang kita lihat penekanan di sini. Perempuan Samaria datang hendak menimba air. Diam-diam dia tidak ngomong apa-apa. Tapi Yesus yang berinisiatif, "Berilah aku minum." Kata-kata permintaan Yesus ini melahirkan dialog, walaupun dialognya kurang bersahabat, karena perempuan itu berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ini memberikan kepada kita konteks sosial, bahwa orang Yahudi yang merasa superior di dalam spiritualitasnya, memandang rendah orang Samaria yang dianggap sebagai tidak murni turunan Yakub. Karena itu mereka tidak pantas untuk diajak bergaul. Tetapi di sini Yesus melintasi batasan-batasan yang diciptakan manusia itu, membangun relasi dan komunikasi dengan orang yang terpinggirkan ini. Ya. Dan ketika perempuan itu memberikan tanggapan, Yesus menawarkan satu nilai yang jauh lebih dalam, yakni air hidup. Air hidup. Lalu perempuan itu kemudian berkata, "Tuhan, berikanlah kepadaku air itu, supaya aku tidak perlu lagi datang menimba air dari sumur ini." Nah, bisa lihat interaksinya. Terang mencari manusia, manusia menanggapi dari konteksnya, dari keterbatasannya, lalu terang memberikan tawaran baru, melebarkan konteks, dan menyentuh kepribadian manusia. Jadi konteks batasan sosial tidak lagi penting. Yang paling penting adalah hati yang terbuka untuk bisa menerima pewahyuan dari Tuhan. Maka Yesus memberi. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di sini upaya Nikodemus memberikan dia gambaran yakni pewahyuan tentang kelahiran baru. Di sini inisiatif Yesus mendapat tanggapan dari perempuan Samaria juga melahirkan pewahyuan baru, yakni air hidup. Nah, nanti kita akan melihat untuk menanggapi terang yang mencari manusia ini, kita anggota Suverdia ini kurang lebih membina kesadaran apa dalam diri kita untuk membuktikan bahwa kita dikobarkan oleh Sang Terang. Ilustrasi keempat, manusia diubah oleh Sang Terang. Ilustrasi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 9, yakni tentang Sakeus. Kita semua tahu kisah Sakeus. Dan ketika Yesus sudah datang ke rumah Sakeus dan sudah makan, di akhir dari perjamuan itu Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita semua tahu kisah Sakeus. Sakeus orang pendek, dia mencari Yesus, dan ketika dia tidak bisa melihat Yesus, dia memutuskan untuk naik pohon. Tidak terduga, Yesus datang ke bawah pohon dan berkata, Sakeus, turunlah. Hari ini aku mau menginap di rumahmu. Nah, sebagai seorang pemungut cukai, dia dianggap sebagai orang berdosa dan pengkhianat bangsa. Ya, lalu tiba-tiba Yesus yang penuh karisma ini, yang berkuasa dalam kata dan perbuatan, tiba-tiba berdiri di bawah pohon dan katakan, Sakeus, saya mau menginap di rumahmu. Waduh, itu sebuah istilahnya itu kayak durian runtuh itu ya. Yang dicari hanya sekedar untuk melihat Yesus, yang didapat malah keinginan Yesus untuk menginap di rumahnya. Nah, saya percaya itu sukacita yang sangat besar. Lalu ada perjamuan, yang datang makan kebanyakan adalah para pemungut cukai. Dan orang-orang yang menurut penilaian ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang berdosa. Saya percaya mereka semua sangat tersentuh oleh kehadiran Yesus di antara mereka. Itu adalah penghargaan. Nah, penghargaan dari Sang Terang itu mengubah jalan hidup manusia dalam diri Sakeus. Nah, Sakeus bertindak untuk 2 hal yang sangat penting. Yang pertama, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan yang kedua, jika ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, sekarang Sakeus memberi definisi baru tentang harta milik. Harta milik di sini bukan lagi sesuatu yang sekedar dia timbun untuk kenikmatan sendiri, tetapi sekarang harta milik itu berubah untuk 2 hal yang berbeda. Nomor 1 adalah melayani orang-orang yang terpinggirkan, ya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dengan kata lain, membawa sukacita bagi orang yang terpinggirkan. Dan yang kedua, jika ada yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat, membahasakan apa? Menegakkan keadilan dan memperbaiki kesalahan. Ya. Nah, seorang yang diubah oleh Sang Terang, bagi dia nilai utama sekarang adalah agar orang miskin ditolong, karena Yesus sendiri berkata, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Dan yang kedua, itu justru menegakkan keadilan. Seseorang yang peras itu yang diperas itu dikembalikan 4 kali lipat. Itu berarti berlaku adil pada orang itu. Dia dulu diperas itu ketidakadilan. Sekarang saya kembalikan, tapi kembalikan sebanyak 4 kali lipat. Itu adalah keadilan. Itu adalah pembaharuan diri. Maka Yesus mengatakan, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah, ketika manusia diubah Sang Terang, dia akan berbuat kebenaran. Dia akan berbuat kebenaran. Dan kebenaran dalam versi ini adalah melayani kaum pinggiran yang tersingkirkan. Dan yang kedua adalah menegakkan kebenaran dan memperbaiki kesalahan. Ya, nah, saudara-saudara, ada 4 poin di sini. Matius bab 2 ayat 10-12 berbicara tentang terbuka bagi semua orang. Kalau kita sopir dia dikobarkan oleh Sang Terang, maka kita terbuka bagi semua orang. Lalu yang kedua, Yohanes 3 bab 1 ayat 3, jika kita dikobarkan oleh Sang Terang, maka kita akan menerima mereka yang mencari kebenaran. Yang ketiga, Yohanes bab 4 ayat 7-10, jika kita
dikobarkan sang terang, maka kita akan sama seperti Yesus mau mencari orang-orang yang hilang, yang membutuhkan kebenaran. Dan yang keempat, Lukas 19, 9-10, ya, ketika seseorang sungguh-sungguh dikobarkan sang terang, dia akan bertobat dari dosa dan melakukan pembaharuan diri. Semua ini hanya mungkin karena ada Yesus Kristus sang terang di tengah kita. Nah, dalam semangat sang terang inilah kita mau bersaksi tentang kehidupan kita. Kita mau melihat seperti apa proses penyadaran diri kita sebagai anggota Sovedia dan bagaimana pengaruhnya bagi hidup kita. Maka bagian berikut yang hendak kita tanggapi, yang kita dalami adalah Sovedia menanggapi. Ya, ia datang ke tengah kepunyaannya, ya. Lihat di slide kanan bawah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jangan lupa, ia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak mengenali dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, sebagai anggota Sovedia, kira-kira proses penyadaran diri tentang dikobarkan sang terang ini kita lakukan dengan cara apa? Ingat baik-baik bahwa tujuan kita malam ini adalah menghantar orang untuk menyadari bahwa dia dikobarkan oleh sang terang. Saya sedikit mempercepat ya, waktu kita tidak terlalu banyak lagi. Baik. Yang pertama, tanggapan kita sebagai anggota Sovedia adalah membuat diri kita bersinar bagi semua orang. Injil Matius bab 5 ayat 16 mengatakan demikian. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kira-kira sikap Sovedia itu seperti apa? Saya tawarkan 3 hal ini. Menerima perbedaan sebagai hakikat hidup. Ya. Perbedaan itu dalam hal agama, dalam hal budaya, dan sebagainya. Lihat anggota Sovedia kita itu bermacam-macam, beragam-ragam. Kita datang dari berbagai budaya yang berbeda. Ada budaya Bali, budaya Jawa, budaya Batak, budaya Kalimantan, budaya Flores, budaya Nusa Tenggara Timur, budaya Chinese, dan sebagainya. Itu adalah realita. Tapi kita hidup di tengah konteks yang plural. Kita hidup bersama saudara-saudara yang beragama lain misalnya. Nah, iman yang lain ini tidak perlu kita anuti, tetapi kita menerimanya sebagai bagian dari hidup. Ya. Mungkin kita terkejut karena baru-baru ini misalnya ada sejumlah anak sekolah yang lagi retret di sebuah kampung di Jawa Barat, kemudian dihentikan kegiatannya, dan intoleransi sungguh-sungguh nampak di sana. Lalu banyak orang Kristen mengatakan begini, jika kita dilawan demikian, mari kita juga melawan. Saya mengatakan itu anjuran bodoh. Karena kalau kita mulai melawan dengan cara serupa, maka kita menari menurut gendang yang ditabuh oleh kegelapan. Pendidikan kita adalah menerima perbedaan. Nilai ini yang kita tanamkan sebagai hakikat dari hidup. Itu ilustrasi yang lain itu misalnya begini. Kita mendidik anak-anak di rumah untuk memilah-milah sampah. Ada sampah plastik, ada sampah logam, ada sampah kaca, ada sampah organik, ada sampah kertas, dan sebagainya. Lalu, kita mendidik anak-anak demikian. Ada yang mengatakan, untuk apa? Sebentar itu tukang para pengumpul sampah itu akan mencampur adukannya kembali. Saya bilang, benar, dia akan mencampur adukan kembali, tetapi pendidikan di rumah harus dibuat dengan benar. Ya. Nah, di sini saya katakan hal serupa. Terlepas dari suasana intoleransi yang kita hidupi, penanaman nilai-nilai tetap harus ada dalam koridor ini. Menerima perbedaan sebagai hakikat hidup. Maka konsekuensinya adalah kita menghargai dan memelihara perbedaan. Hargai, pelihara perbedaan. Maka sebagai anggota Sovedia itu, jangan eksklusif saja dalam lingkungan kita Sovedia, atau dalam lingkungan gereja Katolik semata-mata.
lihat juga tetangga, terlibat juga dalam aktivitas RT, RW, PKK, atau berbagai gerakan lain seperti Karang Taruna dan sebagainya. Di Bali itu misalnya rukun kematian dan sebagainya. Hal-hal macam gitu merupakan elemen-elemen sosial yang menunjang kita untuk menghargai dan memelihara perbedaan. Konsekuensi lanjutnya adalah menjembatani perbedaan menuju kesatuan, damai, dan berharmoni. Ini sangat paralel dengan paradigma misi SVD yang melayani orang-orang dari berbagai bahasa, dari berbagai suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Itu Soferdia, bersinar bagi semua orang. Yang kedua, Soferdia berkewajiban untuk terus mencari Tuhan. Yesus melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Sebagai anggota Soferdia, perlu juga Anda bertanya secara kritis. Apakah dengan menjadi anggota Soferdia itu, kekayaan rohanimu diperteguh, dikuatkan? Apakah Anda memperoleh nilai tambah dalam upaya membangun spiritualitas yang tahan uji terhadap tantangan zaman? Ya. Nah, jika kita melihat bahwa seperti Nikodemus yang mencari Tuhan dan memperoleh tanggapan yang mengungkapkan wahyu tentang kelahiran baru, kita pun perlu terus mencari Tuhan dalam cara-cara yang praktis. Pertama, bina kesadaran bahwa mencari Tuhan itu berlangsung seumur hidup. Karena itu, jangan tiba-tiba kata kamu ini, Tuhan ini saya sudah cari selama bertahun-tahun, saya tidak pernah temukan dia, maka saya berhenti mencari dia. Ya, mencari Tuhan itu akan berlangsung seumur hidup. Dan ingat, seringkali pengenalan akan diri Tuhan itu terjadi pada detik terakhir. Ingat peristiwa penyamun di salib? Yesus, apabila engkau sudah masuk dalam kerajaanmu, ingat saya. Jawab Yesus, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Metode kita mencari Tuhan, saya selalu menekankan 4 unsur ini. Doa, konsisten dalam doa, apapun bentuknya. Entah doa hening, doa karismatik, doa rosario, doa koronka, doa apapun yang diucapkan. Doa merupakan elemen yang penting karena itu menjadi identitas kita sebagai orang Kristiani. Membaca dan merenungkan firman itu sangat penting karena dengan membaca kita memberikan tempat bagi firman di dalam hati kita. Apa yang tertanam dalam hati kita tidak pernah hilang percuma, tapi dia akan memberikan kita inspirasi dan buah-buah pada waktunya. Kita memperkaya kerohanian kita dengan sakramen, maka sebagai anggota Soferdia, kewajiban untuk misa hari Minggu saja itu sebetulnya tidak cukup. Harus ada tambahan hari-hari lain yang merupakan komitmen kita untuk memperkaya iman kita dengan sakramen dan devosi-devosi kepada orang kudus untuk meneladani hidup mereka bagaimana seorang berdosa akhirnya menjadi layak di hadapan Tuhan karena dia konsisten mencari kehendak Tuhan. Ketiga yang perlu dibuatkan adalah jangan berpuas diri. Jangan berbangga dengan menjadi Soferdia. Karena dengan berbangga kita menumbuhkan kesombongan. Dan kesombongan itu pintu pada kehancuran karena kita mulai diarahkan oleh kegelapan. Lalu yang terakhir saya tulis kalimat di sini. Selalu berbicara dengan Tuhan kalau perlu dengan kata-kata. Ini sebetulnya kutipan berasal dari Santo Fransiskus yang ketika dia mengutus para muridnya dia berkata begini. Pergi dan wartakanlah sabda Tuhan. Kalau perlu dengan kata-kata. Maka kalau kita berkata selalu berbicara dengan Tuhan, kalau perlu dengan kata-kata, yang saya dorong adalah setiap orang perlu membentuk satu pola doa yang dia sendiri miliki, yang dia sendiri alami, yang tidak perlu kata-kata, tetapi mengalami bagaimana Tuhan berbicara kepada dia dalam keheningan, dalam refleksi, atau dalam cara-cara berada di antara alam, di ciptaan dan sebagainya, di antara hewan-hewan,
atau mungkin di tengah panorama yang indah, nah, di sana kita bisa mengalami Tuhan yang berbicara. Pada saat itu kita sesungguhnya sedang berbicara dengan Tuhan tanpa kata-kata. Jadi teruslah mencari Tuhan sebagai anggota Soferdia. Tapi bagian yang ketiga juga yang penting adalah kita menjadi alat bagi Tuhan. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Andreas yang sudah bertemu dengan Sang Terang sekarang menjadi alat Tuhan untuk membawa orang baru kepada Sang Terang. Nah, untuk bisa menjadi alat Tuhan, kita butuh beberapa kualitas rohania. Yang pertama, jujur dan asli. Asli di sini saya terjemahkan dari kata Inggris genuine, ya. Tidak munafik, tapi sebetulnya masih harus lebih luas lagi. Yakni seseorang itu tampil apa adanya, sebagaimana Tuhan menciptakan dia dalam makna positif, ya. Ya. Kita hanya menjadi alat Tuhan kalau kita jujur dan kita asli, tidak punya agenda. Saya misalnya dalam satu grup WA grup Kerahiman Ilahi, kami pernah akhirnya memutuskan mengusir seseorang dari WA grup itu karena dia selalu menciptakan trouble di dalam WA grup kami. Ya, ternyata kemudian dia bergabung dengan WA grup yang lain dan di sana dia berbicara betapa kejamnya saya yang menendang dia dari WA grup. Akhirnya pastor pendampingnya menelpon saya bercerita. Lalu kemudian saya dengar bahwa pastor itu pun menendang dia dari WA grup tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai agenda sama dengan semua yang lain yang ingin belajar tentang kekayaan rohania Santa Faustina. Dia mempunyai agenda yang berbeda. Ketika agenda tidak asli, seseorang potensial menjadi alat kegelapan yang sangat merusak. Yang kedua, orang hanya bisa menjadi alat Tuhan kalau dia bertutur kata dan bertingkah laku selaras dengan firman Tuhan. Tuhan mengatakan, kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu seperti dirimu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, wujud-wujud cinta seperti apa yang ingin kita ungkapkan, hendaklah selaras dengan kehendak Tuhan. Terus belajar tentang iman dan moral menjadi penerang bagi para pencari Tuhan. Maka sebagai anggota Soferdia kita perlu berjuang ekstra. Belajar sedikit lebih banyak tentang ajaran-ajaran iman, tentang ajaran-ajaran moral, agar kita tidak menuntun orang secara salah. Ya. Lalu yang keempat, bersyukur atas karunia salib. Salib itu bagian yang tidak terpisahkan dari iman Kristiani. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa karena saya mengimani Kristus, saya mencintai Kristus, maka saya akan terbebas dari penderitaan. Tidak. Penderitaan akan selalu ada, dan ketika kita menilainya dalam jalan salib, maka penderitaan itu adalah menjadi medium pemurnian iman kita. Yang terakhir, seorang Soferdia yang dikobarkan oleh Sang Terang harus mendorong tobat dan perubahan. Dalam Yohanes bab 1 ayat 41, bukan, ini bab 4 ini. Bab Yohanes bab 4 ayat 41. Perempuan itu berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus?" Itu perempuan Samaria. Dan kita tahu perempuan Samaria waktu berkata itu dia, sebelumnya Yesus berkata apa? Sesungguhnya engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Berarti perempuan ini perempuan yang tidak benar. Tetapi ketika dia kembali ke orang-orang Samaria, penelanjangan dirinya itu justru dia ungkapkan sebagai satu hal yang memotivasi orang-orang lain untuk melihat Yesus. Lihat, di sana ada satu laki-laki di pinggir sumur dan dia katakan kepada saya segala sesuatu yang kuperbuat. Nah, yang kuperbuat itu apa? Engkau sudah punya 5 suami dan yang ada padamu itu bukan suamimu. Itu yang dilakukan oleh perempuan itu. Lalu dia katakan, memang saya buat buruk dan dia ungkapkan semua. Tapi dia ungkapkan segala sesuatu. Mungkinkah dia Kristus? Ayo mari kita lihat. Nah, seperti Sakeus, perempuan ini pun mengalami perubahan. Tobat dan perubahan. Nah, kalau kita Soferdia harus menjadi
promotor tobat dan perubahan, apa yang kita lihat? Nomor satu, mari kita menerima dan merangkul kesalahan sebagai realitas hidup. Jika ada orang yang salah di sekitar kita, kecenderungan kita menghakimi itu sangat kuat. Ya, saya sangka banyak dari kita mengalami. Saya sendiri mengalami. Apa artinya dihakimi, tapi apa juga artinya menghakimi. Ya. Namun, kalau kita menerima kesalahan itu sebagai realitas hidup, maka di dalam diri kita itu tetap ada penghargaan terhadap diri kita sendiri, walaupun kita itu sudah melakukan kesalahan. Ya. Nah, dalam filosofi Jepang itu ada satu prinsip yang disebut sebagai kintsugi. Apa artinya kintsugi? Kintsugi itu artinya menyambung keramik atau benda berharga yang pecah dengan satu perekat yang lebih berharga sehingga benda yang pecah itu kembali berharga. Jadi misalnya begini, satu vas bunga itu pecah. Sebetulnya dengan pecah itu dia menjadi tidak lagi berharga. Tetapi pecahan-pecahan dikumpulkan lalu direkatkan kembali dengan sesuatu yang lebih berharga. Dalam filosofi Jepang, seringkali perekatnya itu dilengkapi dengan emas. Maka dari sesuatu yang pecah dengan perekat yang baru, dia justru tampil sebagai sesuatu yang lebih berharga. Nah, sebagai anggota Sufiria yang saya mau katakan adalah begini. Bahwa kita melakukan kesalahan, iya. Bahwa kita lalai dan mengakibatkan penderitaan orang lain, iya. Bahwa oleh kesalahan itu lalu kita dikucilkan oleh orang lain, iya. Lalu kita menjadi orang yang rendah diri? Tidak. Kita bertobat dari dosa, rangkul kesalahan kita, tetapi kita rekatkan keping-keping hati itu dengan prinsip yang baru yang berpedoman pada kehendak Kristus, yaitu apa? Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada Tuhan, dan cinta kepada sesama. Pribadi berdosa yang dibaharui dan direkat dengan cinta yang baru, dia akan tetap berharga. Orang akan tetap melihat keretakan dirinya, tetapi kehadirannya dengan cara yang baru bisa mengubah pandangan orang tentang dirinya. Lalu yang ketiga, memulai tahapan baru sebagai orang yang diampuni. Saudara-saudara, kalau kita diampuni dosa kita, hargai pengampunan itu. Dengan cara apa? Dengan memulai tahapan hidup baru sebagai orang berdosa yang dibebaskan Tuhan. Menutupi refleksi malam ini, saya mengingatkan kembali 4 poin penting. 4 poin penting tentang seperti apa dikobarkan oleh Sang Terang. Nomor 1, kita dikobarkan oleh Sang Terang ketika kita sungguh-sungguh mau menjadi sinar bagi semua orang. Hargai perbedaan, upayakan menerima perbedaan sebagai kekayaan, dan menjembatani perbedaan itu. Kita terus mencari Tuhan. Seperti Nikodemus yang mencari Tuhan, kita terus mencari Tuhan. Lalu kita menjadi alat bagi Tuhan, karena Tuhan juga mencari sesama kita. Dan Tuhan mencari sesama kita itu antara lain lewat kita. Maka jangan tolak. Jika Tuhan menghendaki dirimu untuk menjadi pendamping orang yang mengalami keretakan rohani, penderitaan batin, jalankan itu dengan sepenuh hati, termasuk pada saat sesudah menjalankan itu Anda tidak dihargai. Ya. Yang keempat, lakukan selalu tobat dan perubahan diri sendiri. Hanya dengan cara itu kita bisa membuktikan bahwa kita dikobarkan Sang Terang. Nah, para anggota Sufiria sekalian, dikobarkan Sang Terang untuk refleksi kita malam ini, saya ilustrasikan dalam 4 poin ini. Tapi ini bukan berarti bahwa ini paradigma mutlak. Anda harus terus menggali, dengan terus membaca kitab suci, terus berdoa, terus melayani, terus berdevosi, sehingga dari waktu ke waktu dirimu sebagai pribadi dan komunitas kecil Sufiria di lingkungan Anda terus-menerus menemukan mutiara-mutiara berharga yang membahasakan bahwa kita dikobarkan Sang Terang.
Nah, kalau kita sudah mengenal sang terang dari refleksi bulan lalu, dan sekarang kita melihat pintu-pintu seperti apa yang membuktikan kita dikobarkan sang terang, bulan depan kita akan melihat bahwa dua karunia yang sudah diperoleh ini harus kita bawa kepada orang lain dengan cara apa? Mewartakan sang terang. Terima kasih untuk semua perhatian. Untuk semua tanggapan mohon dikirim ke email berikut dan WA berikut ini. Kalau seandainya dirasa perlu memberikan tanggapan. Eh, File dalam bentuk PDF akan dikirimkan sesudah ini. Terima kasih untuk semua perhatian. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Tatiana. Ibu, waktu kita sudah sangat-sangat mepet. Beri sedikit beberapa kesempatan untuk orang mungkin mau sharing. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Menarik sekali. Ya, tantangan bagi kita semua sebagai Soferdia. Supaya tidak berpanjang waktu, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau mungkin saya bacakan dulu di sini ada satu chat pertanyaan, Romo. Ya, Pertanyaan dari Ibu Arum, bagaimana menghadapi orang yang menghakimi kita? baik. Menghadapi orang yang menghakimi kita, itu merupakan satu karunia salib karena kecenderungan kita sebagai manusia adalah menyerang balik biasanya. Ada hak apa kamu menghakimi? Tapi jika kita melihat dalam frame spiritualitas misi sebagai orang yang dikobarkan sang terang, maka kita perlu mengubah paradigmanya. Menghadapi secara langsung spontan hanya akan menghasilkan tabrakan, dan tabrakan yang baru akan membawa clash yang lebih dalam, dan clash yang lebih dalam potensial semakin melukai, sehingga akhirnya tidak tercipta harmoni dan keselarasan sebagaimana yang dituntut di dalam spiritualitas seorang anggota Suverdia. Pertama, tentu saja kita menerima bahwa penghakiman itu bagian dari keburukan manusia, apalagi kalau penghakiman atas dasar yang salah atau penghakiman sebagai jari yang menuding tanpa apa istilahnya itu, mencari tahu dulu kebenaran. Ya, nah, pertama-tama orang yang dihakimi perlu lebih dahulu bersikap kepala dingin, melihat dan menganalisis sebentar apakah penghakiman dia itu ada dasarnya. Kalau ada dasarnya, maka tackle dulu dari dasarnya. Dasarnya itu bisa berarti kesalahan saya, tapi kalau kesalahan saya berarti saya memperbaiki diri. Tapi kalau kesalahan orang, maka di situ ada pendekatan misioner, yakni mendekati orang-orang yang menjadi alasan mengapa saya dihakimi. Nah, ini ada tambahan baru, yakni tanpa bukti atau fakta. Nah, sekali lagi, walaupun tanpa bukti atau fakta, tetap harus ada pendalaman. Tetap harus ada kemauan untuk melihat sejauh mana penghakiman itu memiliki dasar. Ya, karena kecenderungan kita adalah kita tidak mau disakiti, maka ketika penghakiman itu terjadi, kita akan membalas penghakiman tersebut. Nah, namun atas dasar pendalaman kita dan penghayatan spiritualitas Soferdia yang antara lain berkewajiban untuk membangun keharmonisan, menjembatani perbedaan, merangkum sesama yang bersalah, mengakui penderitaan sebagai satu hakikat dari iman kita, bahkan melihatnya sebagai pemurnian, maka yang pertama kita lakukan adalah tentu saja menganalisis tadi, tapi yang semangat kedua adalah berlaku positif. Berlaku positif itu apa? Nomor satu, bertanya, kira-kira pesan Tuhan untuk saya dalam peristiwa ini apa? Yang kedua, apakah saya perlu membalas dengan cara yang sama? Kalau saya membalas dengan cara yang sama, apakah itu akan membawa kebaikan? Jika tidak, maka harus ada pendekatan yang lain. Nah, pendekatan yang lain itu sangat sesuai dengan konteks kita masing-masing. Nah, pribadi yang menghakimi tanpa bukti ini perlu juga dibuka matanya. Dibuka matanya untuk melihat bahwa
cara dia menghakimi itu sama sekali tidak benar. Apalagi kalau itu adalah sesama anggota sopir dia. Nah, membuka mata orang ini caranya bermacam-macam. Yesus sendiri mengatakan apa? Kalau saudara mau bersalah, panggil dia bicara 4 mata. Kalau dia tidak mau dengar, bawa 1-2 saksi. Kalau itu juga dia tidak mau dengar, bawa ke pertemuan jemaat. Kalau itu juga dia tidak mau dengar, oke, sekarang kucilkan dia, anggaplah dia sama seperti seorang pemungut cukai atau orang berdosa. Jadi tahapan-tahapan ini terjadi. Ilmu psikologi mengatakan seburuk-buruknya manusia, tapi ketika tahapan 1, 2, atau ketiga itu dilewati, di sana akan ada perubahan. Kecuali kalau orang itu betul-betul buruk, maka terjadi bahwa dia tetap berlaku masa bodoh, tetap menolak, ya, tetap menolak. Nah, di sini mari kita menyadari bahwa yang terjadi pada kita seringkali begitu kita dihakimi, yang kita lakukan adalah langsung melompat ke pendekatan keempat, yakni menganggap dia sebagai orang berdosa, pemungut cukai, dan mengucilkan dia. Dengan cara apa? Dengan cara konfrontasi. 1, 2, dan 3 itu seringkali dilewati. Mari kita belajar untuk menjadi orang Kristiani, memakai prinsip-prinsip yang diajarkan Kristus. Saya percaya orang yang jeli memanfaatkan cara-cara ini selalu menemukan cara untuk membuktikan bagaimana dia sungguh-sungguh dikobarkan sang terang. Bu Arum, kalau itu betul-betul dipraktekkan, itu Ibu membuktikan bahwa memang inilah cara seseorang yang dikobarkan sang terang di dalam menanggapi salib hidup. Baik, baik. Semoga jawaban Romo Aurel bisa memuaskan pertanyaan dari Ibu Arum. Mungkin masih ada, tapi mengingat jam kita sudah Ya, jam sudah kita. cukup ya Romo ya. Jadi seperti yang Silakan, kalau seandainya sopir dia masih mau beri orang, silakan kita jangan terlalu ya, lama, kita batasi sedikit waktunya ya. masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin? Malam Romo, izin ada yang bertanya. Iya, silakan. Terima kasih Romo. Dalam bersinar bagi semua orang di Kabupaten, kan ada poin pertama dalam menerima perbedaan sebagai hakikat, dan kedua menghargai dan memelihara perbedaan. Apakah hanya dalam lingkungan kita Katolik saja, apa memelihara perbedaan bisa kita bawa keluar? Ya. Penegasannya saja. Baik, tentu saja kita mulai dari dalam. Kita mulai dari dalam untuk membina karakter. Ya, ketika seseorang di rumah dididik dengan cara yang benar, itu karakter melekat pada dirinya. Ya, misalnya contoh sederhana saja. Seorang anak yang di rumah diajarkan cara tahu berterima kasih, karakter itu dia bawa. Maka ketika berkomunikasi dengan orang, dia tahu menghargai orang. Akan berbeda ketika seseorang yang tidak pernah diajarkan berterima kasih lalu dipaksa mengungkapkan terima kasih di depan banyak orang. Dia akan jengah, dia akan kurang serak begitu mengungkapkan terima kasihnya. Ya. Maka di dalam kehidupan lingkungan kita, pertama sopir dia, kedua gereja Katolik, pendidikan untuk menghargai perbedaan itu perlu kita lakukan. Almarhum Paus Fransiskus itu satu orang yang sangat kuat mempromosikan ini. Hargai perbedaan sebagai sebuah keniscayaan hidup. Ya, sehingga dia berani untuk mempromosikan bumi sebagai rumah bersama. Untuk mengundang kesadaran semua orang bahwa dalam perbedaan pun kita bisa memelihara persekutuan demi kebaikan bersama. Yang kedua, karakter ini perlu kita bawa keluar juga. Tidak gampang mengajak orang untuk melihat perbedaan sebagai satu keindahan. Yang terjadi adalah orang berusaha menyingkirkan perbedaan, memaksakan
keseragaman. Ya, pemaksaan ini yang seringkali melahirkan konflik-konflik di tengah masyarakat. Itu kan ibarat kita semua punya ukuran badan yang berbeda-beda, ya ada yang kurus, ada yang langsing, ada yang atletis, ada yang gendut, tapi semua diberi pakaian dengan ukuran yang sama. Maka yang terjadi yang lain kedodoran, yang lain pas, tetapi juga yang lain pakaiannya itu kekecilan. Ya, tidak bisa. Nah, bagaimana kalau seandainya orang menolak tawaran kita? Terima realita itu bahwa konsep tentang memelihara perbedaan itu belum sampai di sana. Tapi harus dimulai, harus dibawa sebagai satu nilai. Memang kita tidak mungkin mengubah dunia hari ini. Tetapi penanaman nilai menghargai perbedaan merupakan hal yang perlu kita lakukan karena ini sungguh urgen, terutama di tengah kehidupan masyarakat yang sangat pluralis sekarang itu. Maka ada dua, Bu, ya. Satu, pendidikan nilai ke dalam sebagai gerakan internal untuk tahu menghargai perbedaan. Tapi yang kedua, tawarkan dengan cara masing-masing. Nah, cara masing-masing ini sangat sesuai dengan konteks di mana kita berada. Itu tidak bisa diseragamkan. Menawarkan perbedaan di lingkungan masyarakat Bali, berbeda dengan lingkungan masyarakat Jawa, berbeda dengan lingkungan anonim Batam, berbeda dengan lingkungan masyarakat Medan, dan sebagainya. Menawarkan perbedaan itu ke saudara-saudara yang Muslim akan berbeda dengan saudara-saudara yang Hindu, Konghucu, Buddhis, dan sebagainya. Di situ kejelian kita dituntut. Ya, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Sehingga prinsip-prinsip disampaikan, kebebasan dan harga diri orang tidak digugat, dan mungkin dengan itu perubahan bisa diperoleh. Terima kasih, Pak Fer. Sama-sama, ya. Baik, terima kasih Romo Aurel. Saya rasa cukup ya Romo? Ya. Ya, baik. Saya rasa juga tidak perlu kesimpulan ya Romo. Oh ya, ada satu ini Pak Pangudi dari San Barto, itu sederhana aja. Sofia juga butuh semangat karsa sebagai paguyuban, berjuang bersama agar bersinar bagi semua orang akan lebih kuat dibandingkan bergerak secara sendiri-sendiri. Itu saya sangat setuju Pak Pangudi, karena itulah mengapa kita punya Sofia di berbagai tempat itu, ya. Tidak sebagai unit masing-masing, tetapi sebagai unit-unit kecil. Itu sel-sel yang kita bangun. Ya, dalam kehidupan natural itu ada keluarga, keluarga menjadi dasar masyarakat. So, dia juga kita bangun dalam prinsip ini bahwa ada harus ada gerakan bersama. Maka itu apa ya? Satu karisma di lingkungan kecil di paroki atau bahkan di bawah paroki dan sebagainya itu kreativitas tempat, ya. Jadi bagaimana saling menganimasi satu sama lain sehingga gerakan itu menjadi gerakan bersama. Karena inilah kekuatan kita justru terletak di situ, kebersamaan itu. Terima kasih Pak Pangudi untuk statementnya ini untuk menjadi inspirasi bagi semua orang. Baik, saya kembalikan ke Ibu Tatiana. Baik Romo, terima kasih. Mungkin ya kesimpulan Romo, 1-2 menit saja. Kesimpulan atau penekanan saya malam ini tetap berkaitan dengan apa yang kita sudah bicarakan dari bulan kemarin. Bersaksi tentang Sang Terang hanya bisa kita lakukan kalau kita mengenal Sang Terang. Kita tidak mungkin bersaksi tentang sesuatu yang kita sendiri tidak ketahui. Maka dalamilah dengan baik sosok Sang Terang itu, yakni firman yang menjadi manusia. Maka tadi saya menganjurkan juga antara lain, pelajari ajaran-ajaran iman dan moral sebagai nilai plus sebagai anggota Sovedia. Sekarang itu materi-materi online begitu banyak. Selektif, hati-hati, tetapi
Gunakan itu untuk menemukan info-info yang krusial bagi pendidikan diri kita sebagai anggota Soferdian. Nah, pengenalan saja itu hanya menyentuh brain, otak, intelek. Itu tidak memadai untuk bisa menjadi pewarta. Pewarta yang baik itu harus datang dari hati. Maka apa yang kita temukan dalam otak secara intelektual harus kita resapkan dalam hati. Nah, itulah spiritualitas pribadi. Seseorang harus bisa berusaha terus-menerus mendalami kerohaniannya sehingga pengetahuan yang dia peroleh itu meresap dan menjadi bagian dari identitasnya. Itu ibaratnya begini. Anda pasti bisa membedakan seorang pastor yang berkhotbah atas dasar tulisan teoretik dengan seorang pastor yang berbicara dari keyakinan pribadi dan kedalaman spiritualitas. Yang lebih menyentuh yang mana? Saya percaya yang kedua. Saya tidak katakan bahwa saya demikian. Tetapi saya temukan betapa pentingnya mengungkapkan kebenaran iman atas dasar kobaran sang terang di dalam hati. Maka, saudara-saudara, ini hanya titik awal, stimulasi bagi setiap orang untuk terus berupaya membuka diri agar dikobarkan oleh sang terang dalam berbagai cara yang mungkin. Terima kasih untuk semua perhatian. Semoga rekoleksi pendek malam ini tetap memberikan saudara-saudara semangat untuk terus mendalami kehendak Tuhan dalam bingkai spiritualitas misi anak-anak Arnoldus. Putra bungsu, Soferdia, harap selalu bersemangat. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Romo, semangat Romo. Baik, acara masih kita akan lanjutkan dengan doa 150 tahun SVD. Silakan. Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber hidup dan persekutuan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menginspirasi Santo Arnoldus Jansen untuk mendirikan Serikat Sabda Allah. Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada mereka yang telah mendahului kami dan kepada semua mitra dalam misi. Bersatu dengan Yesus Kristus, Sabda yang menjelma, kami adalah murid-muridnya yang mewartakan kabar gembira tentang kehidupan dan sukacita dalam persahabatan dan belas kasih bagi dunia yang terluka. Dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, perbaruilah kami, Tuhan. Teguhkanlah perjalanan kami sebagai pesiara harapan, dan kala kami menghadapi tantangan-tantangan baru, semoga kami menanggapi dengan kreativitas, kesetiaan, dan semangat sinodalitas. Santa Maria Bunda Sang Sabda, tuntunlah misi kami dengan tanda-tanda yang membangun persekutuan dan memajukan partisipasi. Semoga terang putramu yang menghalau kegelapan menyinari hati kami, semua umat manusia ciptaan. Amin. Doa pelindung serikat, Sabda Allah yang telah menjadi manusia. Hidupkanlah kami. Hidupkanlah kami dengan Roh-Mu. Bunda Tuhan yang tersuci. Antarlah semua Antarlah manusia. semua manusia kepada Putra-Mu. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kembangkanlah kerajaan Allah di dunia. Santo Yosef, Yohakim, dan Santa Ana. Mohonkanlah kepada Tuhan badan pelayan Injil. Santo Petrus dan Paulus, Yohanes dan Andreas. Bantulah Bantulah para pewarta iman. Santo Gregorius, Agustinus, dan Vincentius.
Doakan Doakanlah semua pejabat pejabat gereja. Santo Arnoldus Jansen dan Yosef Rainan Demets. Bukalah hati Bukalah hati kami bagi semua orang. Beata Maria Helena dan Yosefa. Tolonglah Tolonglah kami dalam dalam tugas tugas pelayanan pelayanan misioner. misioner. Beato Martir Ludovicus, Stanislaus, Alusius, dan Gregorius. teguhkan Teguhkanlah kami dalam kesaksian iman dan cinta. Santo Fransiskus Asisi, Fransiskus Saverius, dan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. dampingilah Dampingilah dalam kegiatan misioner kami. Beato Dionysius dan Redemptus. kobarkanlah Kuatkanlah iman, harapan, dan cinta kami kepada Allah. Di hadapan terang sabda Allah dan roh pemberi karunia, lenyaplah kegelapan dosa dan kebutaan manusia tak beriman. dan semoga Dan semoga hati Yesus di dalam hidup hati dalam semua hati manusia. semua manusia. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup karya usaha rahmat panggilan kita sebagai SVD maupun sebagai Soferdia di mana saja kita berada dengan segala rahmat terang hidup panggilan kita sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.